Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga adik-adikku semuanya dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar mengkaji kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang terdahulu, di mana tujuan kita adalah agar kita mengenalnya, kemudian kita bisa mengambil ibrah dan kita bisa meniru dari sikap-sikap yang diambil oleh para orang-orang saleh semuanya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, kemarin kita sudah membahas kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal pemberani. Kemudian beliau punya strategi yang bagus dalam peperangan, bahkan dalam beberapa peperangan selalu menang. Beliaulah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Dan pada akhir hayatnya sudah kita sampaikan, dan bagaimana sampai kudanya ikut mengiringi jenazahnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dan Allah SWT mudahkan kepada kita semuanya untuk bisa mengambil suri tauladan, mengambil ibrah apa yang disampaikan kemarin ini. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kisah sahabat Nabi SAW. Sudah paham kita bahas tentang sahabat Nabi. Apa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang beriman dan bertemu dengan Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Nah, di sini ada sahabat namanya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab itu adalah sosok sahabat Nabi SAW yang dikenal di masa jahiliyah sebagai setan pada masa jahiliyah. Sosok setan pada masa jahiliyah. Dan yang berubah menjadi pembela Islam yang gigih. Setelah masuk Islam, berubah menjadi pembela Islam yang gigih. Itulah sahabat Umair bin Wahab. Baik, mari kita kaji tentang sahabat yang mulia ini. Bahwa sahabat yang mulia ini, yang beliau itu mengikuti perang Badar. Pada perang Badar ini, sebelum terjadi perang Badar, karena beliau adalah orang yang dikenal orang yang bisa meneliti, bisa mengawasi, dan bisa memprediksi kondisi tentang musuhnya, maka dari kaumnya mengutus Wahab, mengutus Umair bin Wahab ini untuk meninjau, mengecek seberapa banyak pasukan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak pasukan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kaum Quraisy mengutus untuk meninjau. Ketika ditinjau, dicek oleh sahabat yang mulia ini, yaitu Umair bin Wahab, ternyata coba berapa anak-anak semua? Berapa semuanya? Jumlah yang ada pada Rasulullah SAW itu sekitar 300 orang. Pasukannya sekitar 300 orang.
Dan ternyata perkiraan itu benar. Jadi ditaksir oleh Umair bahwa pasukan Nabi SAW berjumlah 300 ternyata benar. Maka para orang Quraisy ini bertanya. Mereka juga menanyakan kepadanya, apakah di belakang mereka masih ada bala bantuan? Artinya di belakang yang 300 ini masih ada bala bantuan apa tidak? Pasukan berikutnya apa tidak? Maka Umair bin Wahab ini menyampaikan tidak. Ya, beliau jawab, aku tidak melihat apa-apa di belakang mereka. Hanya saja wahai kaum Quraisy, disampaikan, aku tidak melihat pusara-pusara menganga yang menantikan kematian. Ingat, mereka adalah kaum yang tidak mempunyai pembela dan perlindungan kecuali pedang mereka sendiri. Pembela mereka adalah pedang mereka sendiri. Demi Allah, tidak mungkin salah seorang di antara mereka terbunuh tanpa terbunuhnya seorang di antara kita sebagai imbalan. Ini disampaikan oleh Umar bahwa sikapnya Rasul SAW dan para sahabatnya itu, kalau ada yang terbunuh di antara mereka, maka di antara musuhnya pasti ada yang terbunuh. Jadi kondisi yang demikian disampaikan oleh Umar. Karena tadi Umar adalah orang yang pintar meneliti dan memprediksi tentang kondisi dari musuh. Apabila jumlah kita yang tewas sama dengan jumlah mereka, kata dia, kehidupan mana lagi yang lebih baik setelah itu? Maka pertimbangkanlah baik-baik personal kita. Jadi beliau memberikan bayangan, menyampaikan tentang kondisi demikian dan sikap orang-orang muslim. Kalau ada yang mati, harus ada yang mati dari musuhnya. Maka pertimbangkan baik-baik. Akhirnya kata-kata dan buah pikirannya itu mampu mempengaruhi sebagian besar pemimpin Quraisy. Jadi sebagian Quraisy terpengaruh dengan kata-katanya bahwa orang-orang muslim itu kalau ada yang terbunuh, pasti akan ada yang terbunuh pula dari kalangan kita, dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, kata mereka. Maka terpengaruh pula pemimpin Quraisy. Dan hampir saja mereka menghimpun kekuatan ya untuk pulang kembali ke Mekah tanpa perang. Jadi kita mendengar kayak gitu, wah, nggak usah perang aja. Ternyata ketika ada pemikiran demikian, mendengarlah Abu Jahal. Ya, adik-adik semuanya kenal toh? Semuanya kenal Abu Jahal. Abu Jahal adalah tokohnya dan dangkotnya orang kafir Quraisy. Akhirnya karena dia bencinya setengah mati kepada orang-orang Islam, dendam kesumat pada diri mereka, diri Abu Jahal dan orang sepaham. Akhirnya memompa Abu Jahal mengobarkan api kebencian ke dalam jiwa mereka. Ia memercikan api peperangan di mana ia sendiri tewas sebagai korbannya yang pertama. Jadi Abu Jahal memompa semangat orang-orang kafir Quraisy untuk perang saja. Ya, karena sudah begitu bencinya sampai akhirnya Abu Jahal terbunuh. Adik-adik tahu sudah. Adik-adik semuanya kenal bahwa siapa yang membunuh? Yang membunuh Abu Jahal ternyata anak kecil tuh. Dua anak kecil yang ketika itu bertanya kepada salah seorang sahabat, tunjukkan di mana Abu Jahal. Ya. Dua anak kecil yang membawa panahnya masing-masing menanyakan, di mana Abu Jahal? Langsung itu Abu Jahal. Langsung pas terkena dan semuanya dua anak ini menembakkan panahnya dan mengenai Abu Jahal dan akhirnya tewas Abu Jahal. Nah, ini Abu Jahal yang memompa bagaimana perang terjadi dan akhirnya dia sendiri tewas dalam peperangan tersebut. Nah, penduduk Mekah memberi gelar setan Quraisy kepada Umar.
Nah, coba diberi gelar setan Quraisy. Oleh orang-orang Mekah. Kepada siapa? Umair. Pada perang Badar itu, setan Quraisy ini benar-benar mendapat pukulan hebat karena usahanya menemui kegagalan total. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah dengan kekuatan yang telah hancur. Ya, kembali ke Mekah dengan kekuatannya sudah hancur. Umar bin Wahab pun harus meninggalkan salah satu anggota keluarganya di Madinah karena anaknya menjadi tawanan kaum muslimin. Nah, ketika perang, salah satu yang menjadikan dia kecewa adalah anaknya menjadi tawanan kaum muslimin. Nah, inilah bagaimana kisah berikutnya. Ketika anaknya menjadi tawanan, nanti bisa menjadi alasan dia akan menemui Rasulullah SAW. Maka suatu hari ia berkumpul dalam majelis pamannya, Sofwan bin Umayyah. Dia berkumpul dengan Sofwan bin Umayyah. Sofwan ini memendam rasa dendam dan benci. Kenapa? Karena ayahnya Umayyah bin Khalaf menemui ajalnya di perang Badar. Umayyah bin Khalaf dia tewas di dalam perang Badar. Sofwan ini anaknya dendam, tidak terima, tidak rela karena meninggalnya ayahnya. Sedang tulang belulangnya telah terkubur di sumur tua. Sofwan dan Umair duduk berbincang-bincang. Coba, Sofwan dan Umair duduk berbincang-bincang dan tidak ada yang tahu saat itu. Hanya berdua. Duduk dan berbincang-bincang untuk melampiaskan dendam kesumat mereka. Coba, ini dua orang yang lagi sama-sama dendam. Yang satu anaknya ditawan, yaitu Umair, anaknya ditawan. Yang dua, Sofwan, bapaknya itu Umayyah bin Khalaf, terbunuh di dalam perang Badar. Maka bincang-bincang dan dia punya niat yang jahat. Baik, marilah kita panggil Urwah bin Az-Zubair untuk menceritakan. Urwah bin Zubair menceritakan perbincangan mereka berdua yang panjang ketika kepada kita. Apa katanya? Urwah menceritakan, demi Allah, tidak ada lagi gunanya hidup kita setelah peristiwa itu. Kata Sofwan. Sofwan menceritakan, ya demi Allah, tidak ada lagi gunanya hidup kita setelah peristiwa itu. Maka disambut oleh Umair. Engkau benar wahai Sofwan. Ya demi Allah, kalau bukan karena utang yang belum kubayar. Ini kata-katanya. Kalau bukan karena utang yang belum kubayar dan keluarga yang kukhawatirkan akan terlantar sepeninggalku, niscaya aku berangkat mencari Muhammad. Saya akan berangkat dan cari Muhammad untuk membunuhnya. Ini jawab Umair. Jadi kalau bukan karena hutang yang belum kubayar dan keluarga yang kukhawatirkan terlantar sepeninggalku, akan aku cari Muhammad dan aku bunuh. Itu kata Umair. Maka dia nyampaikan, aku mempunyai alasan kuat untuk mengelabuinya. Jadi pakai politik. Kata Umair, aku punya alasan untuk mengelabuinya. Aku akan mengatakan bahwa aku datang untuk membicarakan anakku yang tertawan, tambahnya. Jadi dia punya strategi untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan bahwa kedatangannya karena ingin membicarakan tentang anaknya yang tertawan. Akhirnya bagaimana sikap Sofwan ketika mendengar ungkapan Umair yang dikenal setannya orang Quraisy? Sofwan tertarik dengan ungkapan Umair maksudnya tersebut dan berkata, biarlah aku yang menanggung utangmu. Jangan pada punya masalah, punya utang. Biarlah aku yang menanggung utangmu, aku akan melunasi semua hutangmu dan kucukupi keluargamu.
Ya, keluargamu hidup bersama keluargaku. Aku akan menjaga mereka seperti aku menjaga keluargaku. Jadi hutangnya tak cukupi semuanya. Keluargamu hidup bersama keluargaku dan aku cukupi seperti keluargaku. Wah, nampaknya udah sekongkol ini. Sofwan sama Umair. Mantap sepertinya langkahnya. Dan tidak ada yang tahu. Tapi ingat, Allah mengetahuinya. Allah tahu tentang makarnya. Nah, bila demikian, mari kita simpan rahasia kita. Kata Umair, simpan rahasia ini. Kemudian Umair meminta pedangnya. Lalu ia mengasah, diasah pedangnya, diambil, diasah, dan membui racun. Artinya dikasih racun. Selanjutnya ia berangkat hingga sampai di Madinah. Tok bawa pedangnya, tok. Ya, dengan kudanya berangkat ke Madinah. Bagaimana sampai di Madinah? Ketika Umar bin Khattab sedang bercakap-cakap dengan sejumlah kaum muslimin tentang perang Badar, dan mereka menyebut-nyebut pertolongan Allah kepada mereka, tiba-tiba Umar melihat Umair bin Wahab, ya, Umar bin Khattab lagi ngobrol-ngobrol tentang perang Badar dan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang Umair bin Wahab, orang kafir Quraisy yang dikenal oleh Umar bin Khattab dan lainnya. Maka bagaimana sikap Umar bin Khattab? Ya, ketika melihat Umar bin Wahab yang baru saja melambatkan tunggangannya di depan masjid dan siap mempergunakan pedangnya. Ada apa ini? Datang, kemudian menyiapkan pedangnya. Umar berkata, itu si Umair bin Wahab, anjing musuh Allah. Demi Allah, ia pasti datang dengan maksud jahat, kata Umar. Jadi sudah paham dulu, ini orang jelas nggak beres. Ini punya niat jahat, kata Umar. Bahkan dikatakan anjing musuh Allah. Dialah yang telah menghasut orang banyak dan mengerahkan mereka untuk memerangi kita di perang Badar. Jadi ini orang ini yang menghasut kita sehingga mereka perang dengan kita di perang Badar. Lantas bagaimana sikap Umar bin Khattab ketika melihat Umair yang seperti itu? Ternyata beliau langsung ambil sikap, mendatangi Rasulullah, melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang kedatangan Umair ini. Menghadap Rasulullah SAW dan berkata, ya Nabi Allah, itu si Umar musuh Allah. Ia telah datang siap menghunus pedangnya. Sampaikan, ya Nabi Allah, itu si Umair datang ke sini siap menghuluskan pedangnya. Coba, bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah langsung suruh bunuh saja? Ternyata tidak. Bagaimana? Subhanallah sikap arif beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, suruhlah ia masuk menghadapku. Silakan. Dia suruh menghadapku, suruh masuk ke sini. Maka Umar pergi mengambil pedangnya. Tok. Umar pergi dan ambil pedangnya. Umar juga punya pedang yang hebat, ambil juga. Dan menimang-nimang, ya dinimang-nimang di tangannya. Sembari mengatakan kepada orang-orang Ansor yang hadir di tempat tersebut agar mereka semua masuk dan duduk di dekat Rasulullah SAW. Ayo pada masuk, ya, ikuti dan lihat bagaimana langkah-langkah dari Umar ini. Ya, diawasi sambil mengawasi tindak tanduk orang jahat ini karena ia tidak dapat dipercaya. Ini pesannya Umar bin Khattab. Udah pada masuk, kemudian dilihat bagaimana gelagat dan sikap daripada Umar ini. Karena ini orang jahat, kata Umar. Maka Umar lalu membawa masuk Umair menghadap Nabi
sambil membawa pedangnya yang tersandang di pundaknya. Ya, dia membawa pedangnya, dan ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau bersabda, biarkanlah wahai Umar, biarkanlah wahai Umar, ya, silakan wahai Umar, ya, biarkanlah wahai Umar, silakan wahai Umar, artinya silakan masuk dan menghadap Rasulullah SAW. Setelah itu, ketika sudah datang dan Umar pun mendekat seraya berkata, selamat pagi. Umar mengatakan apa? Selamat pagi. Maka Nabi SAW ketika mendengar ucapan Umar selamat pagi, maka beliau menyampaikan ini merupakan ucapan jahiliyah. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan ucapan kehormatan yang lebih baik daripada ucapan wahai Umair. Jadi Umar tadi mengatakan selamat pagi. Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya Islam telah mengajarkan ucapan yang lebih baik sebagaimana ucapan salam yang merupakan penghormatan bagi ahli surga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan salam, bukan selamat pagi. Makanya ketika ucapan selamat pagi kan hanya khusus pagi. Tapi kalau assalamualaikum itu umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, itulah kandungan daripada salam itu sendiri. Sifatnya lebih umum ketika salam. Maka ini contoh dari Nabi SAW, dan Nabi mengingatkan kepada Umar yang saat itu belum masuk Islam. Akhirnya Umar mengomentari, demi Allah, aku baru mendengar soal itu. Rasulullah SAW mulai bertanya ketika dia itu mengomentari ucapan Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apa maksudmu datang ke sini wahai Umar? Kamu ke sini mau apa? Cara kitanya itu, ke sini mau apa kamu? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Katanya, kedatanganku ke sini sehubungan dengan tawanan yang berada di tanganmu. Dia akan menanyakan tawanan yang ada di tanganmu. Termasuk siapa tadi? Anaknya. Ditawan oleh Rasulullah SAW. Terus, apa maksud pedangmu itu? Apa maksud pedangmu yang tersandang itu? Pedang-pedang yang tidak berguna. Menurutmu, apakah ada manfaatnya pedang itu bagi kami? Berkatalah terus terang. Rasul mengatakan, berkatalah terus terang. Kamu bawa pedang itu untuk apa? Ya. Niat apa kesini bawa pedang kayak gitu? Terus teranglah wahai Umar. Apa maksudmu? Maksud kedatanganmu yang sebenarnya? Dia masih nyampaikan. Apa katanya? Aku tidak datang selain untuk itu. Apa? Menanyakan tentang tawananku. Artinya orang Quraisy yang ditawan. Tadi anaknya sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW mengungkap. Coba, apa yang diungkap oleh Nabi SAW? Beliau menyampaikan, bukankah engkau telah duduk bersama Sofwan bin Umayyah di atas batu? Lalu engkau berbincang-bincang orang-orang Quraisy yang tewas di sumur Badar. Dan engkau berkata kan? Kalau bukan karena utang dan keluargaku, niscaya aku akan pergi membunuh Muhammad. Kemudian Sofwan menjamin akan membayar utangmu dan menanggung keluargamu. Asal kamu membunuhku, kata Nabi SAW. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadi penghalang bagi maksudmu itu. Allah Akbar. Ketika mendengar demikian, Nabi mengungkap apa yang dibicarakan dulu oleh Sofwan
dan Umair saat ingin membunuh Nabi SAW, yang akhirnya Umair mengasah pedangnya dan membawa pedangnya dengan alasan mendatangi Nabi, ingin menanyakan tawanannya. Ternyata Nabi SAW tahu dan diungkap cerita itu. Akhirnya seketika itu juga Umair berteriak, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Inilah bagaimana Umair bin Wahab yang tadinya memusuhi Nabi SAW, bahkan datangnya itu ingin membunuh, tapi ternyata ketika mendengar ungkapan Nabi SAW dan mengungkap tentang rahasia berdua, ternyata Rasulullah SAW sudah mengetahui karena diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya dia masuk Islam. Perbincangan itu tidak ada yang menghadirinya selain aku dengan Sofwan saja. Demi Allah, tidak ada yang memberi kabar kepadamu selain Allah. Ini beliau sampaikan Umar menyampaikan demikian. Artinya saat itu saya tidak ada yang lain toh, hanya saya sama Sofwan, kata Umar. Tapi engkau tahu, yakin bahwa yang memberitahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puji syukur kepada Allah yang telah menunjukkan aku kepada Islam. Maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah tunjukkan kepada aku, kata Umar, masuk kepada agama Islam. Itu setelah mendengar ungkapan Nabi SAW yang menceritakan bahwa Sofwan dan Umair itu membuat makar, dan persis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW apa yang dialami oleh Umair dan Sofwan, yang akhirnya Umair masuk Islam. Subhanallah. Bagaimana setelah masuk Islam, adik-adik semuanya dan para pemirsa dimanapun Anda berada? Setelah masuk Islam, maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, ajarilah saudaramu ini tentang agama, bacakan Al-Quran kepadanya dan bebaskanlah tawanannya. Coba suruh belajar agama, suruh belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, bacakan Al-Quran padanya dan bebaskan tawanannya. Subhanallah, dia dapat hidayah, kemudian diajarkan Al-Quran padanya, dibacakan Al-Quran padanya, dan tawanannya dibebaskan. Begitulah Umair bin Wahab masuk Islam. Kini orang yang dulunya mendapat julukan setan Quraisy telah masuk Islam. Ia telah diliputi oleh cahaya Rasul dan lentera Islam seluruhnya. Hingga tiba-tiba dalam sekejap ia telah terbalik menjadi pembela Islam yang gigih. Dalam sekejap, yang tadinya dikatakan setannya orang Quraisy berbalik menjadi orang yang gigih membela agama Islam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, dia berkata, demi zat yang diriku di tangannya. Dia menyampaikan, demi zat yang diriku di tangannya, aku lebih suka melihat babi daripada si Umair pada awal ia muncul di hadapan kami. Jadi ia lebih suka melihat babi daripada melihat Umair yang saat itu waktu awal muncul kedatangannya. Tadi datangnya di mana? Di depan masjid, menabatkan kudanya. Kemudian Umar melihat, langsung Umar mengatakan, ini jelas orang jahat. Ya, langsung Umar juga lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengungkapkan, ketika melihat Umair datang di awal itu, aku lebih suka melihat babi daripada melihat Umair. Tetapi sekarang aku lebih suka kepadanya. Coba subhanallah. Tetapi aku sekarang lebih suka kepadanya daripada sebagian anak-anakku sendiri. Subhanallah.
Inilah iman. Iman apabila sudah masuk ke dalam jiwa seorang, dada seorang, maka akan bersinar dalam hatinya, dalam tubuhnya, dalam semuanya akan bersinar. Maka Umair duduk merenungkan kelapangan agama ini dan kebesaran Rasulnya. Ia teringat masa-masa lalu, masa-masa silamnya di Mekah, ketika ia merencanakan tipu muslihat busuk dan memerangi Islam. Tepatnya sebelum Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya beliau hijrah ke Madinah. Ia juga teringat upaya dan perjuangannya di perang Badar. Sekarang ia datang dengan menimang-nimang pedang di tangan hendak membunuh beliau. Semua itu dengan sekejap mata terhapus oleh ucapan syahadatnya. Jadi beliau ingat zaman dulu di masa sebelum Islam, dan dia itu sangat punya niat yang jahat ini membunuh Nabi SAW, bahkan menimang-nimang pedangnya membunuh Nabi SAW, tapi sekejap dengan ucapan 2 kalimat syahadat terhapus kesalahan-kesalahannya. Maka ini merupakan nikmat yang besar. Betapa pemaaf, suci, serta percaya diri ajaran yang dibawa oleh agama besar ini. Itu beliau merenungkan kondisi yang demikian. Ini namanya orang kalau hijrah dia ingat dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa masa silamnya. Ya akhirnya bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia ingat dosa-dosa dulu, dia kan menangis, sedih. Tetapi ketika sudah bertaubat, taubatan nasuha, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beginilah Islam. Beginikah kiranya Islam dalam sekejap saja bersedia menghapus segala kesalahannya yang lalu. Dan orang-orang Islam melupakan segala dosa dan kejahatan serta permusuhannya pada masa lalu. Subhanallah. Islam rahmatil alamin. Ketika orang sudah bertobat, sudah jangan diingat kesalahannya. Kalau orang sudah taubat dari kesalahannya, dosa-dosa yang sudah dilakukan, bahkan dulu permusuhan sudah dilupakan semuanya. Ini orang Islam seperti itu. Dan membukakan hati mereka untuknya, bahkan bersedia merangkulnya. Subhanallah. Nah, ini seharusnya seorang muslim punya sikap bagaimana ketika orang sudah bertobat, kita maafkan kesalahan-kesalahannya. Dia sudah mau kembali kepada Allah, kita maafkan. Bahkan sebelumnya mengadakan permusuhan dengan kita maafkan. Dia itulah seorang muslim seharusnya. Bahkan kita rangkul orang-orang mu'alaf, orang-orang yang baru taubat kepada Allah SWT, kita rangkul. Beginikah jadinya pedang yang tergenggam kuat untuk suatu niat yang jahat dan kekejaman yang kelihatannya masih membayang di muka mereka, semua itu dilupakan. Waktu itu kan bawa pedang dan punya niat jahat saat itu, ingin membunuh. Tapi semua dilupakan oleh mereka, oleh orang-orang muslim, oleh para sahabat. Dan sekarang tidak ada yang diingat lagi kecuali keislaman Umair. Dan dalam waktu sekejap ia telah menjadi salah seorang dari kaum muslimin, sahabat Rasul yang mempunyai hak seperti hak-hak mereka. Subhanallah. Jadi ketika sudah masuk Islam, dia punya hak sebagaimana orang-orang muslim lainnya. Masuk Islam sudah dilupakan kesalahan-kesalahannya. Masuk Islam, kesalahan-kesalahannya diampuni. Allahu Akbar. Inilah makanya kita pernah mendengar aslim taslam. Aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat.
Adik-adik semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada, itulah bagaimana renungan Umair. Ya, merenungkan bagaimana kondisi Islam yang begitu indah. Beginikah akhirnya seorang yang hampir dibunuh oleh Umar bin Khattab beberapa saat sebelumnya, sekarang berubah dicintainya melebihi cintanya kepada anak cucu. Subhanallah. Tadinya kan mau dibunuh toh. Bahkan dia ketika melihat Umair tuh lebih baik lihat babi daripada lihat Umair. Tapi ketika masuk Islam sama Umar bin Khattab, dia lebih suka, lebih cinta daripada sebagian anak cucunya. Subhanallah. Kalau 1 detik kejujuran yang membawa Umair menyatakan keislamannya itu telah membawa keberuntungan bagi Umair dengan mendapatkan penghargaan, kemuliaan, ganjaran dan penghormatan dari Islam. Itu berarti tidak ada penilaian lain bahwa Islam adalah agama yang besar. Jadi hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Hanya mengucapkan beberapa detik ini menjadikan selamat dunia akhirat, dijaga harta, kehormatannya, dan dijaga dia sendiri. Subhanallah. Maka ini adalah agama yang mulia, agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu Umair telah mengenal kewajibannya terhadap Islam. Ia akan berbakti kepadanya seimbang dengan usahanya memeranginya pada masa lampau. Jadi ketika sudah masuk Islam, beliau itu ingin mengabdi kepada Islam. Karena dulu telah memerangi Islam, memusuhi Islam, orang-orang muslim dimusuhi. Sekarang berusaha memberikan kebaikan, membalas dan akan membela Islam. Ia akan mengajak siapa? Orang-orang kepada Islam, setara dengan ajakannya memusuhinya di masa silam. Dulu memusuhi, dulu semangat memusuhi, sekarang semangat mendakwahkan Islam. Subhanallah. Itu Umair bin Wahab. Ia akan memperlihatkan kepada Allah dan Rasulnya kejujuran, perjuangan dan ketaatan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Karena begitu semangatnya dan dia ingin berkorban, mengorbankan agama Islam ini, dia akan semangat mengajak orang-orang kepada Islam. Sebagaimana dulu dia semangat mengajak orang-orang untuk mengikuti agama nenek moyang, semangat untuk memusuhi Islam. Tapi sekarang setelah mau Islam, dia punya tekad yang kuat, ingin menjaga, ingin membela Islam, menghidupkan Islam, menyebarkan kalimat tauhid, mengajak orang-orang agar masuk Islam biar selamat. Kenapa? Tadi beliau merenungkan sendiri, saya sudah masuk Islam seperti ini, kemudian langsung diampuni dosa-dosanya. Sahabat-sahabat Nabi SAW begitu indah dan sangat pemaaf dan menghormati, menghargai. Bahkan Umar bin Khattab tadi yang begitu keras, bahkan mau membunuhnya, ketika sudah masuk Islam, subhanallah, maafkan. Bahkan dia merasa senang melihat Umair, lihat aku itu Umar. Maka dia renungkan, bahkan lebih senang daripada melihat anaknya, anak cucunya. Subhanallah. Maka dari sinilah Umar punya tekad, saya ingin mengajak orang-orang masuk Islam. Itu ia buktikan dengan datang menghadap Rasulullah SAW. Dia punya tekad yang baik dan ingin membuktikan tekad yang baik ini datang kepada siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dok, 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 datang. Ya, datang kepada Rasulullah sembari berkata, wahai Rasulullah, dahulu aku berusaha memadamkan cahaya Allah. Sangat jahat terhadap orang yang memeluk agama Allah, agama Islam. Aku sangat benci kepada orang-orang yang memeluk agama Allah. Sekarang aku ingin agar engkau mengizinkan aku pergi ke Mekah. Aku akan menyeru mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Minta izin kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mengajak mereka masuk kepada agama Islam, biar mereka selamat. Minta izin kepada Rasulullah SAW agar mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, serta mengikuti agama Islam, taat kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, memeluk agama Islam. Dan semoga mereka diberi hidayah olehnya. Bila menolak, aku akan menyakiti mereka karena agama mereka. Dia minta izin, kalau sampai mereka menolak, akan aku sakiti karena agama mereka. Sebagaimana dulu aku menyakiti sahabat-sahabatmu karena agama yang diikuti mereka. Ini Umair minta izin kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, minta izin untuk menyebarkan agama Islam ini. Di mana? Di Mekah. Mengajak untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Terus kalau ada yang menolak, akan saya sakiti. Sebagaimana dulu aku menyakiti orang-orang yang bersamamu, wahai Rasulullah. Orang-orang yang memeluk Islam, aku sakiti. Nah, sekarang saya akan berbalik. Minta izin. Ya, ini minta izin kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa begitu semangatnya Umair untuk mendakwakan Islam setelah mengenal agama Islam. Maka incaran yang pertama, sebagai sasaran yang pertama adalah sahabat dekatnya. Yang ini adalah putra dari Umayyah bin Khalaf. Putra dari Umayyah bin Khalaf sebagai incaran. Dia akan mengajak orang-orang Mekah, tapi prioritas yang akan diajak nanti adalah siapa teman dekat yang dulu pernah ngobrol di atas batu. Sofwan. Ya. Sofwan yang pertama akan diajak. Artinya akan sebagai target bagaimana dia masuk Islam. Maka ketika itu dia berusaha bagaimana menemui Sofwan. Dan ketika Sofwan di Mekah, dia secara persisnya belum tahu. Dan dia masih merasa bangga mengutus Umair untuk membunuh Muhammad SAW. Dan dia bangga rasanya. Tapi bagaimana kisah berikutnya dan bagaimana kondisi berikutnya? Ketika Umair itu sudah masuk Islam. Dan saat itu Sofwan belum mendengar. Dan Umar sudah bertekad ingin mengajak orang-orang Mekah. Dan sebagai syarat utama adalah Sofwan agar masuk ke dalam agama Islam. Karena dia adalah teman dekatnya. Tapi apakah dia masuk Islam dan bagaimana berikutnya? Maka kita ikuti untuk kisah berikutnya. Episode berikutnya tentang kisah Umair bin Wahab ini. Semoga bermanfaat. Yang hanya kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.